Perkenalkan, nama saya Samuel Lawrence. Saya dari kelompok anak Meong. Saya ingin mempresentasikan network fundamental, dan kelompok saya berdiri dari Ariel, Gigi Victorio, Nicholas Neville, Samuel Lawrence, dan Hengki Wijaya. Komunikasi data. Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer dan piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komponen komunikasi data memiliki isyarat digital, yaitu 1. Penghantar atau pengirim piranti yang mengirimkan data. 2. Penerima atau piranti yang menerima data. 3. Data atau informasi yang akan dipindahkan. 4. Media pengiriman, media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. 5. Protokol, aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Dan point-to-point links. Point-to-point links adalah output sebuah stasiun komputer dihubungkan ke input stasiun komputer selanjutnya. Berdasarkan skala, 1. Local Area Network atau yang bisa disebut LAN merupakan jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 2. Metropolitan Area Network atau yang disebut MAN merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan topologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota. 3. Wide Area Network atau yang bisa disebut WAN. Jangkauannya mencakup daerah yang luas, seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua. 4. Internet. Pada dasarnya internet merupakan kumpulan jaringan yang terinterkoneksi. 5. Jaringan tanpa kabel atau yang biasa disebut wireless merupakan solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Dan berdasarkan topologi. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membuat jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, token ring, dan star. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Topologi bus merupakan teknologi yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi menjamur dengan menggunakan T-konektor atau dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Keuntungan. Yang pertama, hemat kabel. Kedua, layout kabel sederhana. Ketiga, mudah dikembangkan. Dan kerugiannya, yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan saat kecil. Kedua, kepadatan lalu lintas. Ketiga, bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Keempat, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Yang kedua, topologi ring. Metode token ring atau sering disebut ring saja adalah cara menghubungkan komputer sehingga terbentuk ring atau lingkaran. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan akan disebut sebagai LOP. Data dikirimkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan. Keuntungan menggunakan topologi ring adalah yang pertama, hemat kabel. Dan kekurangannya dalam menggunakan topologi ring adalah yang pertama, peka kesalahan, dan yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku. Yang ketiga, topologi star. Kontrol terpusat. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah server. Keuntungan menggunakan topologi star adalah 1. Paling fleksibel.
2. Pemasangan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. 3. Kontrol terpusat. 4. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. 5. Kemudahan pengelola jaringan. Dan kekurangan pada saat menggunakan topologi star adalah yang pertama, boros kabel. Yang kedua, perlu penanganan khusus. Dan yang ketiga, kontrol terpusat atau HUB jadi elemen kritis. Dan berdasarkan protokol. 1. Ethernet. Ethernet adalah protokolan yang dikembangkan oleh Xerox Corporation yang bekerja dengan DEC dan Intel pada tahun 1976. Ethernet menggunakan topologi bus atau star dan mendukung transfer data sampai dengan 10 Mbps. Versi Ethernet yang lebih baru yang disebut 100 BST atau yang biasa disebut Fast Ethernet mendukung transfer data sampai dengan 100 Mbps. Dan versi terbarunya Gigabit Ethernet mendukung transfer data sampai 1 GB per detik atau 1000 Mbps. Fast Ethernet atau Fast Ethernet seperti Ethernet biasa, namun dengan kecepatan transfer data yang lebih cepat, sampai dengan 100 Mbps. Ethernet ini juga disebut 1000 BST. Elemen kunci dari desain token ring milik IBM adalah penggunaan konektor buatan IBM sendiri atau proprietary dengan menggunakan kabel twist pair dan memasang hub aktif yang berada di dalam sebuah jaringan komputer. Pada tahun 1985, Asosiasi IEEE di Amerika Serikat meratifikasi standar IEEE 802,5 untuk protokol atau cara akses token ring, sehingga protokol token ring ini menjadi standar internasional. Pada awalnya, IBM membuat token ring sebagai pengganti untuk teknologi Ethernet, yang merupakan teknologi jaringan LAN paling populer. Meskipun token ring lebih superior dalam berbagai segi, token ring kurang begitu diminati mengingat biaya implementasinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Ethernet. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kata yang tidak bagus atau kata yang kurang, mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton.